Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu. Jemaatnya dikasihi Yesus Kristus, sekali lagi shalom, ada sukacita, amin. Pada saat ini kita mau datang bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Terlebih dahulu mari kita saat dalam berdoa. Bapa yang baik, kami datang pada saat ini di hadapan hadirat-Mu untuk menandai segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami ucapkan buat sepanjang minggu ini, buat segala perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami, segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami rasakan bahwa Tuhan begitu baik dan amat baik dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya pada saat ini ya Bapa, kami mau membawa setiap syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, pada saat ini kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dia kudus dalam kehidupan kita. Kita mau katakan bahwa Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami datang ya Bapa di hadapan-Mu. Kami datang dengan penuh kerendahan hati ya Bapa. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan kita angkat pujian ini. Terima kasih. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Katakan ku rindu Kau selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jadikanku, jadikanku, jamalah ku rindu hadir. Sama-sama katakan ku sembah, ku sembah, ku amin. Yes. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Bagimu Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Allah Roh Kudus, katakan penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami, ubah hatiku, jadikanku, jamalah ku rindu hadir. Sama-sama katakan ku sembah. Kudus, kuduslah Tuhan.
hadirat Tuhan, bangkit berdiri dan katakan, ku sembah. Yes, kami katakan sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu semuanya. Ku sembah, ku aman, ini kami Tuhan. Kami mau sanjung Kau ya Bapa. Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali mengikuti ibadah bersama-sama dengan saudara kami seiman, walaupun di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau menjangkau, bahkan Engkau hadir bersama dengan kami untuk memberkati. Dan kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin menemui, memberkati, dan memberikan kami damai sejahtera, dan juga Engkau sendiri yang ingin memberikan kami sukacita di dalam Engkau. Dan kalau kami ada sampai hari ini sebagaimana kami ada, kami percaya ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dengan kesehatan yang Kau berikan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau masih punya banyak rencana yang indah dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam bisnis kami, bahkan dalam apapun yang kami pikirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya firman yang akan kami dengar adalah kekuatan, adalah penghiburan, adalah firman yang menyembuhkan, dan firman yang memberikan kami kekuatan. Berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita bersama-sama. Bagaimana setelah Tuhan memelihara kita selama 1 minggu ini, saya percaya permasalahan pasti ada, karena Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, bukan? Tapi Tuhan selalu berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Artinya Tuhan yang Maha Kuasa itu, Dia berjanji untuk menjaga kita dan siap untuk memberikan pertolongan. Dan suatu bukti kalau kita ada sampai hari ini dalam keadaan yang sehat, diberkati, semuanya cukup, ini semua adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, bagi saudara juga tentunya yang saat ini baru pertama kali bergabung dalam ibadah channel YouTube kita, tentunya kami sangat senang. Dan percayalah, ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Tuhan mengasihimu. Dia ingin supaya kita bersama-sama diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Walaupun kita bersama-sama masih di rumah, bukan? Kita masih harus patuhi protokol kesehatan. Kita masih harus tetap pakai masker. Kita harus tetap jaga jarak. Itu semua tentunya untuk kebaikan kita, untuk agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 itu, dan juga tentunya untuk menjaga kesehatan kita dan keluarga kita juga bersama-sama, dan berharap justru membuat kita jadi lebih sehat.
Bukankah begitu? Iya, mari bersama-sama kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang iman. Tentang iman. Kita sering mendengar perkataan tentang iman, bahwa iman itu adalah ada di dalam orang yang percaya. Ada ayat berkata iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Ada yang berkata juga hidup orang percaya dari iman, karena iman bisa mengubah sesuatu, baik iman melalui doa, baik iman melalui pekerjaan. Semua yang dilakukan harus dengan iman, dan tentunya beriman kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Satu ayat pembuka adalah suatu ayat yang pastinya sangat kita tahu di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara-saudara, suatu pernyataan yang membuka pikiran kita tentang iman, suatu harapan yang kita harapkan di dalam Tuhan, itu disebut iman. Dan iman itu juga pengharapan dari sesuatu yang belum kita lihat. Kita belum terima, kita belum lihat, lalu kita memohon dan kita percaya, kita mengimani. Nah, itu adalah iman. Ya, dasarnya iman. Lalu berikutnya kita bisa memiliki. Jadi dikatakan iman orang percaya. Hidup orang percaya karena iman. Itu dikatakan iman dasar dari sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari apa yang belum kita lihat. Nanti kalau kita sudah terima, itu bukan iman lagi, itu namanya kenyataan. Jadi kita belum terima, kita belum lihat, tapi kita percaya. Waktu kita melakukan sesuatu, waktu kita mempercayai sesuatu, kita yakini itu dalam iman kepada Tuhan, sehingga kita bisa merealisasikan, sehingga kita menerima, dan itu disebut anugerah karena iman. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa sih manfaatnya iman? Ya, itu iman itu sering kita sebut-sebut. Nah, kita mau baca beberapa ayat supaya kita lebih yakin, ya, bahwa iman itu membuat kita jadi kuat. Iman itu membuat kita jadi yakin. Iman itu membuat kita kalau kita melangkah itu udah gak ragu-ragu lagi, mempercayai kekuatan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-11 tadi, tetapi ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang ke-6 bilang begini, tanpa iman, iman yang tadi itu mempercayai bahwa Allah itu akan bekerja bersama-sama kita, mempercayai bahwa kita diberikan kekuatan. Nah, dikatakan tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Apa sih artinya berkenan? Saudara tahu artinya berkenan? Berkenan itu artinya yang dikasihi. Berkenan itu artinya yang disayangi. Berkenan itu artinya apa ya? Aleman, tahu ya aleman ya? Kalau ada anak disayang sama orang tuanya, ya, atau engkau orang tua sayang sama anakmu, anak kesayangan, wah, pasti engkau sangat memperhatikan dia. Anak kalau disayang sama mamahnya, mamahnya itu pasti perhatikan sama dia, diperhatikan. Itu namanya dengan iman tidak mungkin berkenan. Jadi kalau kita punya iman kepada Dia, kepada Tuhan, lalu Tuhan berkenan kepada kita. Di
Dia sayang kepada kita, Dia perhatikan kita, Dia mencukupi kita. Nah itu dia dengan iman. Iman membuat Allah berkenan kepada kita. Artinya membuat Allah menjadi sayang kepada kita, menjadi Allah selalu memperhatikan kita. Itu dasarnya dari iman kita. Dan kalau Allah berkenan, ketika kita berpaling nyari Allah, dikatakan Dia itu ngasih upah, yaitu wujud kasih Allah kepada orang yang Allah itu berkenan. Ketika kita cari, kasih upah. Kalau seorang anak cari mamanya begitu, mama gitu ya, lalu si mamanya udah siap-siap kasih upah apa yang dia butuhkan. Luar biasa bukan? Luar biasa banget bahwa iman itu ya yang kita percayai, yang kita yakini. Lalu dikatakan tanpa iman orang mustahil berkenan. Kita pengen disayang sama Tuhan, terus kita nggak pernah beriman sama Dia, tidak pernah mempercayai bahwa Allah itu mau melakukan bagi kita, tidak pernah mempercayai Dia, tidak mungkin. Nah dengan iman itu membuat kita jadi berkenan sama Dia, membuat Allah sayang sama kita. Itu dia. Makanya kita harus selalu beriman. Kalau Tuhan sayang sama kita, ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang di rumah, mungkin ngurus rumah, kalau engkau seorang ibu rumah tangga, kan juga ada tanggung jawab bukan? Ada tugas-tugas sama. Atau engkau sebagai pebisnis, ya apa yang harus kita lakukan? Nah kalau kita beriman, kita yakini kita tidak bekerja sendiri, bukan cuma dengan staf kita, tetapi ada Allah yang berkuasa, yang juga membantu kita. Kenapa? Sebab kita berkenan, sebab kita disayang sama Dia, termasuk kesehatan kita, Dia juga yang berikan. Oke, bagaimana dengan kita? Mulailah kita mulai beriman, katakan Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi aku, bahwa Engkau Allah yang memposisikan dirimu sebagai Bapa kepada aku. Sebagaimana aku orang tua bisa memberikan yang baik bagi anak-anakku, apalagi Engkau akan memenuhi setiap kebutuhanku. Kita lanjutkan? Oke. Apa ya dengan iman? Mari kita buka Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Halo Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dengan iman ya, dengan iman yang tadi kita dikasih oleh Tuhan, mempercayai bahwa Tuhan itu akan melakukannya kepada kita. Lebih jauh lagi, dengan iman itu kita menjadi suka dengan firman, kita menjadi suka dengan perintah-perintah Tuhan, kita menjadi suka untuk memikirkan yang baik-baik. Kalau dulu kita mikirkannya yang semua yang enggak baik, tapi sekarang kita rubah mindset kita pikirkan yang baik, karena Tuhan memberikan yang baik kepada kita. Yang benar kita pikirin yang benar, yang mulia kita pikirin yang mulia, kita pikirin yang adil, bagaimana bisa berlaku adil, bisa berlaku baik, bisa berlaku mulia, bagaimana bisa suci, melakukan yang suci, yang kudus, menjauhi kejahatan, atau memikirkan apa yang enak didengar, yang baik kita pikirkan, yang kebajikan. Kita enggak harus kau berbuat baik, aku berbuat baik, kau berbuat jahat, aku berbuat, enggak begitu ya.
Engkau baik, aku baik. Engkau jahat, aku juga tetap baik, karena Tuhan itu baik sama aku. Seperti itu. Jadi kita buat kebajikan, kita buat yang baik, yang orang belum berbuat kita buat bagi dia, kita buat kebajikan. Nah, itu sudah menjadi pikiran bagi orang beriman. Artinya firman itu didengar, disimpan dalam hati, dan juga disimpan dalam pikirannya, gitu. Jadi iman itu begitu dalam, lebih dalam lagi masuk dalam kehidupan kita, merubah mindset kita, merubah cara berpikir kita, sehingga yang kita pikirkan adalah yang benar, yang mulia, yang baik, yang adil, pokoknya yang sedap didengar, bukan yang negatif-negatif. Dan kalau perlu puji, kita puji, kita angkat pujian untuk Tuhan, kita bilang memang Engkau baik, dan firman itu kita simpan di hati dengan iman tadi, dan juga di dalam pikiran kita. Jadi tidak berpikir yang negatif lagi. Luar biasa. Bagaimana dengan kita? Halo? Iya, biar kita mulai berubah, karena kita mulai beriman, karena kita ingin berkenan, karena kita ingin supaya disayang oleh Tuhan. Dan kalau kita disayang oleh Tuhan, ketika kita mencari Dia, langsung Dia sudah memberikan upah. Artinya segala yang kita butuhkan, segala yang kita doakan, dan Dia siap untuk melakukannya bagi kita. Dan yang kedua adalah ternyata Rasul Paulus berkata dalam Filipi, dikatakan semua yang baik, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci. Artinya semua kita pikirkan, kita simpan dalam hati. Itulah yang merubah kehidupan kita melalui iman. Supaya dengan mindset yang positif, Allah juga memberikan kita yang positif. Menjadi baik, menjadi mulia, menjadi suci, menjadi kudus, menjadi berkenan. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Berikutnya yang terakhir adalah 1 Yohanes pasal kedua ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita berada, yang saat ini kita bersama-sama beribadah, ya, tentunya yang terakhir ini kita lihat, ya, baik yang anak-anak, baik yang bapak-bapak, baik yang semua yang saling mengasihi, apalagi yang muda dikatakan engkau masih kuat, engkau masih punya prospek, engkau masih smart gitu ya, engkau masih bisa banyak berbuat sesuatu. Nah, semuanya itu karena kita mengasihi Dia, Guru besar, mengasihi Allah, dan Allah yang kita percayai dalam iman. Nah, kamu semua itu bisa mengalahkan si jahat dengan iman yang kita punya. Jadi yang terakhir adalah iman itu kepada siapapun, mau yang tua, yang muda, yang bapak, yang siapapun, kita semua mengasihi Allah, dan Allah yang kita percayai melalui iman itu memberikan kita kekuatan untuk mengalahkan si jahat. Siapakah si jahat itu? Wah, ada yang bilang si jahat itu adalah iblis. Oh iya benar, karena dia itu yang seringkali merasuki pikiran kita untuk membuat yang tidak baik. Si iblis itu, si jahat itu membuat kita menjadi pesimis. Si iblis, si jahat itu membuat kita jadi kecewa, lalu terpuruk. Bukan cuma kecewa di batinnya, bahkan menjadi sakit di badannya. Atau si jahat itu yang juga harus dipikirkan, si jahat itu adalah hawa nafsu, dalam istilahnya kedagingan. Kalau istilah teologinya itu kedagingan. Jadi sesuatu keinginan daging
itu ingin untuk dihormati, ingin bermewah-mewah, ingin untuk hidup nyantai gitu ya, ingin pokoknya itu semua keinginan tubuh itu juga harus dikalahkan. Bagaimana mengalahkannya? Yaitu dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik. Bukan soal berapa banyak hartamu dipercayakan oleh Tuhan, pasti berbeda-beda, bukan? Bukan soal berapa tinggi pendidikanmu yang kau peroleh, karena Tuhan memberikan hikmat, memberikan pikiran. Bukan soal keturunanmu, apakah ningrat, apakah keturunan marga dan lain-lain, bukan. Tapi semua semata-mata adalah iman dan Tuhan mengasihi kita. Semua itu enggak berpengaruh, karena itu sifatnya adalah sementara. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam dunia ini itu bersifat sementara. Kita harus bisa mengalahkan keinginan tubuh kita. Ya, kita sebaliknya, kita harus bisa menerima apapun yang Tuhan percayakan itu adalah yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya dikatakan yang terakhir adalah, jadi bukan iman menjadi kita kuat, kita percaya, kita senang dengan firman, tapi yang terakhir adalah iman itu yang kita percaya di dalam nama Tuhan, Allah yang mengasihi kita, yang kita percaya bahwa Allah itu melakukan bagi kita dalam kesehari-harian kita, apakah dalam pekerjaan, apakah dalam kehidupan berumah tangga, apakah dalam bisnis, dalam pendidikan juga, bagi yang masih kuliah, yang masih sekolah, yang kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan lebih daripada itu, iman itu membuat kita jadi kuat untuk mengalahkan si jahat, untuk mengalahkan yang tadi itu, yang bisa merupakan perongrong untuk jalannya rencana indah Allah dalam hidup kita. Jadilah kuat, karena Tuhan akan menolong kita bersama-sama. Tetaplah beriman, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang belum kita lihat. Ketika kita lihat, kita akan bisa mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau membuat kami menjadi lebih kuat kembali. Ampuni kami yang seringkali lemah. Ampuni kami yang seringkali mulai bertanya-tanya di mana Engkau Tuhan. Tetapi hari ini Engkau mengingatkan kembali agar kami lebih kuat dalam iman kami. Lebih daripada itu, agar Engkau berkenan kepada kami dan kami mengasihi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini Tuhan. Memberkati setiap pribadi, memberkati setiap keluarga, dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya dalam ibadah ini bahwa ini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau sendiri Tuhan yang ingin memberkati. Engkau sendiri yang kenal kami, Engkau yang tahu permasalahan kami, dan kami percaya dengan iman Engkau akan melakukan yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati setiap pribadi, setiap keluarga, usaha mata pencarian, baik yang berdagang, yang bekerja, atau anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah. Tuhan, Kau berkati, Engkau rajut cita-cita yang terbaik bagi mereka, atau mereka yang sudah tidak bekerja sekalipun, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Kami berdoa secara khusus bagi mereka yang saat ini kurang sehat. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak menghendaki kami sakit, tapi Engkau menghendaki kami supaya sehat. Itu sebabnya kami akan bertindak, yaitu di dalam nama Yesus yang akan memberi kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai engkau yang sakit, hai engkau yang kurang kuat, hai sakit penyakit, aku perintahkan kau keluar dan pergi, dan jadilah sehat, sebab Tuhan Yesus mengasihimu. Jadilah kuat, jadilah sembuh, jadilah seperti lebih sehat dari sedia kala. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah ucapan syukur, sebab kami percaya Tuhan, Engkau sudah melakukan, Engkau sudah menjamah, Engkau sudah menjawab doa kami, dan Engkau sudah membuka jalan di mana tidak ada jalan. Dan terima kasih buat hari ini, karena Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemenangan
untuk ikut bersama-sama beribadah. Dan sepanjang minggu ini sepenuhnya kami percayakan kepadamu, dalam penyertaan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana kami boleh bersama-sama seperti hari ini untuk beribadah dan mengucap syukur serta merasakan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami dan mengabulkannya. Itu sebabnya kami terima dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu bersama